Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video tutorial, yes. Di sini aku mau video tutorial yang ketiga ya. Nah, video tutorial yang ketiga itu, jadi teman-teman buka Visual Studio Code teman-teman, kan kemarin kita sampai sini ya. Nih. Nah, kita lanjut ke buka video tutorial. Buka Visual Studio Code teman-teman ya. Nah, di sini di Visual Studio Code ini teman-teman bisa di sini di JS ini teman-teman buat folder ya. Namanya itu adalah layouts ya, layouts. Terus di dalam foldernya ada yang namanya file, namanya layout juga, layout JSX ya. Nah, di sini selanjutnya kita mau bikin yang namanya export kayak kemarin ya gitu ya ceritanya. Ini aku nulis flash karena extension aku lagi kurang bagus ya, kurang ada ininya. Jadi nggak bisa lagi bermasalah dengan extension. Nah, di sini kita buat yang namanya di sini. Nanti aku jelasin terakhir ya. Ini kita langsung saja mengikuti videonya tutorial dulu karena aku juga masih belajar ya. Jadi ini aku mengikuti sambil mempraktekkan. Ini kita pakai sebentar. Nah, selanjutnya di sini di bagian ahruf ini kita tambahkan yang namanya taruh di sini ya, biar langsung sistem ini Ctrl D ya. Jadi di sini kita tambahkan class name ya. Terus ininya Novlink ya, terus udah. Lalu ini kita kasih jarak. Nah, udah nih. Terus karena ini kelas name nggak kelihatan ya, karena aku pakai ini. Save. Nah, habis itu kita masuk ke bagian server setup-nya. Di sini teman-teman bisa buka ya si inner.js. Di bagian
yang di bagian pages. Coba di sini kita cari bagian pages. Nah, di sini nih teman-teman bisa lihat juga ya. Dan teman-teman ini kalau misalkan emang kurang mengerti untuk bahasa Inggris, teman-teman bisa translate ke bahasa Indonesia. Nah, di sini tadi kita udah bikin yang namanya yang ini, enggak yang ini. Kita pakai React yang ini pakai React. Ya benar, ini pakai React. Ini tadi yang kita buat link help-nya home about contact ya. Ini pakai children untuk artikelnya ya. Nah, terus selanjutnya teman-teman bisa lagi ke Visual Studio teman-teman ya. Bentar. Oke, selanjutnya teman-teman bisa buka file home.jx-nya. Aku close dulu ya. Ini banyak. Oke, kita mau ke bagian home.jx, JSX. Jadi kita enter. Kita masukkan tadi home itu, home layout gitu ya. Nah, ini seperti ini. Home layout ya. Nah, ini udah ya. Terus ini di sini. Oh my god. Ternyata bukan, itu hanya gambaran aja ya. Nah, ini pakai ini. Nah, ini di sini home titik layout, terus kita buat lagi di sini page sama ini, terus ini kita buat di sini layoutnya, layout children, terus dia pakai kurung berawal ya, terus nah seperti ini. Nah, ini sudah. Nah, selanjutnya kita enter lagi untuk export out home. Nah, kita cek dulu. Ini untuk errornya. Bentar, ini ada error home layout. Oh, ini. Page layout children's menungan page. Bentar. Nah, ini udah nggak error. Coba kita ke browser, kembali ke browser. Nah, ini kita refresh. Kok dia hilang ya? Terus lihat lagi di bagian roots. Ya. Rootsnya nggak kenapa-napa karena kita baru bikin si header ini tadi ya. Bentar. Nah, ini udah jadi juga ya. Cuman ini nggak terlalu ke bawah, nggak tahu kenapa, karena tadi juga aku udah nyeting juga. Terus tadi juga dicek di bagian home-nya ya nih. Jadi kenapa error? Itu kan export defaultnya taruh di sini. Nah, ini kan jadi ada dua. Jadi aku ngapus salah satu dan melihat ini ya, memperbaiki ini juga, terus bagian ini juga. Seperti itu, makanya jadi seperti ini. Cuma ini nggak ke bawah banget ya ininya. Nggak tahu kenapa aku juga. Apa mungkin karena kurang zoom? Ya bisa kurang zoom kali ya. Nah,
Ini udah. Selanjutnya karena ini nanti kita nggak akan pakai ini juga, terus nanti yang ini mau kita hapus lagi juga ya, mau kita hapus lagi. Nah ini tuh jadi tuh ini adalah cara pertama kita yang untuk mengulangi untuk halaman yang sebanyak itu. Terus gimana ya? Itu bikin halaman menggunakan cara yang sama. Nah selanjutnya teman-teman bisa buka yang lain ya. Bentar ya. Nah oke. Ini kita hapus, kita kembalikan ke dia tuh seperti semula ya. Bentar, ini seperti semulanya default function. Kita nggak pakai ini. Nah, jadi cuma hanya ada ini aja. Nah, kita buka lagi di sini, refresh. Nah, cuma ada hello my doang ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian appjsx ya di sini ya. Nah, appjsx ini tuh mengatur tata letak halaman ya, yang di bagian sini sebelum mengembalikan halaman jadi daripada mengembalikan halaman ya, di sini kita akan sekarang mau pakai di sini adalah ini. Oh sorry, ternyata ininya kita ganti jadi let page ya. Let page aja, nggak usah pakai s. Page terus pages. Nah ini, nah seperti ini. Nah, terus di sini dia pakai kita pakai page terus default ya, default control default layout page. Nah, ini di sini terus nah ini salah, ini kita pakai default ini page default layout dengan page default layout ya, seperti ini. Nah coba bentar aku lihat dulu benar nggak ya sama yang tutorial. Page layout. Nah udah nih. Nah terus di sini tambahin page layoutnya children's kan page. Oh ini nggak usah. Habis page langsung dia pakai layout children page. Page-nya children page. Enggak, bukan children page. Bentar. Oh iya. Nah, seperti ini. Bentar. Page lain children page. Terus
habis page default layout lagi, terus ini page, terus layout children page, terus di bawahnya di sini return page default. Nah, jadi di sini tuh nanti kita akan mengembalikan halaman yang ingin yang kita buat tadi ya. Nah, jadi untuk recapnya itu di bagian page ini ya, page layout apalagi di sini. Ini kita enter lebih rapi. Nah, seperti ini ya. Dia memiliki tata letak untuk default, maka gunakan yang itu ya teman-teman, seperti ini ya. Oke, sebentar. Nah, dan ini ternyata hasilnya tadi ya. Jadi kita tidak perlu yang seperti tadi di bagian sini ada tambahan, jadi langsung di bagian si appbjx-nya ini seperti ini ya. Terus ini untuk importnya ya, ini kan import layout from, seharusnya ini aku pakaiin yang namanya bukan ya, pakaian ini kan layout terus layout gitu ya, seperti ini. Ini untuk di appjsx-nya. Nah, karena ini di sini import ini, bentar aku bingung tadi. Yang ini. Oh, ini kebalik ya ternyata. Ini kebalik. Bentar, aku pindahin ke bawah dulu. Nah, ini kita. Nah, aku bingung ini. Oke, udah ini ya. Kita save dulu. Kita lihat di sini. Nah, masih seperti ini. Oke, bentar. Nah, sekarang coba kita lihat di bagian sini. Nah, dia kan kosong ya. Dia kosong. Nah, kita di sini kita ke layout JSX ini. Kita buat di sini atasnya ya. Aduh. Bentar, kita buat di atasnya. Kok ketutup sih? Import ya. Import link, kita pakai link terus from ini inner.js ini udah. Terus ini tag ini kita ganti jadi link semuanya. Sama kita ganti jadi link. Nah, kita save. Bentar. Nah, oke, ini udah, kita udah ganti jadi tag link. Nah, kita ke browser, kita refresh. Nah, di sini kita lihat di bagian kita ke inspect. Nah, di bagian kalau misalnya kita klik home ini ya, nih bentar, kita klik home ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk di bagian konsolnya ya. This time, oke, this time-nya. Bentar ya, di komponen di layout-nya nggak ada style-nya. Kalau sedikit lihat di bagian sininya konsolnya ya. Kalau diklik ini, jadi ada data loading gitu ya di bagian ininya. Loading, terus ini create-nya data loading juga gitu. Karena kan dia kan not found ya, karena dia emang belum dia apa-apain juga. Nah, seperti itu. Nah, oke, itu video tutorial yang ketiga. Karena kita sudah berhasil membuat halaman ya, seperti yang di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini kalau ini teman-teman bisa baca ya. Nah, terus di bagian root webnya,
karena aku sebelumnya itu buat yang namanya di sini root ya, karena waktu itu nggak bisa ya, apa namanya si ininya bukan fungsi, bukan ini apa namanya, yaitu sebagai aja. Nah ini gini ya, terus ini aku ikonin. Oke, see you di next video ya. Oke, see you di next video yang keempat. Oke, goodbye, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.